Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan PDKK pada bidang sosial kultural. Contoh soal nomor 1. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Pembahasan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah, spiritual atau imaterial kultur. Jawaban yang tepat adalah B. Cipta dan rasa. Contoh soal nomor 2. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Pembahasan. Fungsi kebudayaan adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna dan mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Contoh soal nomor 3. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Pembahasan. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungannya selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Jawaban yang tepat adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Contoh soal nomor 4, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Pembahasan. Berikut adalah unsur-unsur kebudayaan yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Jawaban yang tepat adalah C. Bahasa dan kesenian. Contoh soal nomor 5. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Pembahasan. Yang bukan termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan dampak negatif keberagaman budaya. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Contoh soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mengambil keputusan ketika terjadi masalah dalam diri Anda dengan melakukan introspeksi untuk mengetahui penyebab masalah itu bisa terjadi sehingga Anda dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Contoh soal nomor 7. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan, D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter, E.
datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalitas Anda dalam bekerja dengan tetap mengerjakan tanggung jawab Anda dalam pekerjaan. Setelah itu, dapat meminta izin kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Contoh soal nomor 8. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko jika orang kurang percaya diri dan mudah menyerah, sehingga dapat menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu faktornya adalah mundur begitu melihat resikonya dan belum sempat untuk berusaha. Jawaban yang tepat adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Contoh soal nomor 9. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekaya genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Pembahasan pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan dalam masyarakat yang menggambarkan budaya lokal dari daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhinya adalah letak geografis, posisi strategis, dan kondisi ekologis. Jawaban yang tepat adalah E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Contoh soal nomor 10. Dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Sekolah. D. Agama. E. Keluarga. Pembahasan lembaga pendidikan memegang kunci utama penanaman karakter dan akhlak peserta didik. Hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Jawaban yang tepat adalah C. Sekolah. Contoh soal nomor 11. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mengikuti perubahan dengan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman. Jawaban yang tepat adalah B. Penuh harapan akan perubahan. Contoh soal nomor 12. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu pada umumnya, saya akan A. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. B. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. C. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. D. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja dengan menyelesaikan tugas dengan tuntas, sehingga kedepannya Anda dapat diandalkan. Jawaban yang tepat adalah E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Contoh soal nomor 13. Akhir-akhir ini, banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media sosial. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan
dengan menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Jawaban yang tepat adalah E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Contoh soal nomor 14. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui apakah Anda aktif dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli. Jawaban yang tepat adalah D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Contoh soal nomor 15. Dalam proses pengambilan keputusan, saya suka A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima. D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. E. Mempercayakan keputusan pada kelompok. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menganalisis masalah secara mendalam dalam pengambilan keputusan dengan membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Jawaban yang tepat adalah A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Contoh soal nomor 16. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. E. Mengikuti saja suratan nasib. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda meningkatkan kemampuan bawaan dengan memberi contoh, ilustrasi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Contoh soal nomor 17. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekannya di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Jawaban yang tepat adalah A. Menepi untuk mengangkat handphone. Contoh soal nomor 18. Suatu hari saya mendapatkan tugas sepele. Sikap saya A. Marah karena kemampuan saya dianggap rendah. B. Sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. C. Melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. E. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja dengan menyelesaikan tugas dengan tuntas, sehingga kedepannya Anda dapat diandalkan. Jawaban yang tepat adalah D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Contoh soal nomor 19. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda proaktif dalam beradaptasi mengikuti perubahan dengan cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Jawaban yang tepat adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Contoh soal nomor 20. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan mendesak. B. Kapan saja saat kita bertugas. C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan. D. Bila diminta oleh atasan. E. Ketika ada imbalan setimpal. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Anda dalam meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang diperlukan, dengan menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan. Jawabannya tepat adalah B. Kapan saja saat kita bertugas. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.